Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah. Mabad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kami membahas tentang kebijakan-kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi, ya, ada saja komentar-komentar yang menunjukkan keanehan. Ya, rasanya kok aneh kalau kami membahas tentang Pak Deddy Mulyadi. Ya, salah satunya nih komentarnya, ya, channelnya ganti nama Min kalau bahas yang beginian. Oh, kenapa? Ya, bahas yang beginian juga nggak ada masalah, ya kan? Nggak ada masalah. Kemudian ini ada pertanyaan. Kalau ini pertanyaan, ya, Min, sikap KDM memang baik, tapi agamanya campur aduk, ya, dengan keyakinan Sunda Wiwitan seperti kejawen, ya, dalam suku Jawa. Apakah bisa memimpin mayoritas kaum muslimin? Ya bisa. Lah buktinya, ya, banyak bupati, gubernur, ya, bahkan mungkin presiden kita, ya, itu juga bukan orang yang paham agama dengan baik. Mungkin kalau disuruh baca surat Al-Fatihah saja, ya, mungkin kacau gitu loh, ya. Tapi mudah-mudahan enggak, ya. Tapi kalau dilihat dari cara bicaranya, dari ucapan salamnya, ya, dari pemimpin-pemimpin kita, ya, ya jauh dari kata fasih itu jauh, ya. Itu kaum muslimin, ya. Jadi kalau dikatakan mungkinkah? Ya, mungkin saja. Dan kalau ditanya apakah bisa orang seperti Pak Deddy Mulyadi memimpin Indonesia? Ya, bisa saja. Asal orang itu hati nuraninya baik, ya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk masyarakat itu juga pasti baik. Karena kalau naluri itu mau orang kafir, mau orang Islam, ya, kalau naluri itu sama, ya, ghorizah insaniyahnya ini sama, naluri kemanusiaan ini sama, ya, sama, pasti sama. Orang mau kafir, mau muslim, ya, yang namanya menzolimi itu tetap nggak baik, ya, dan yang namanya dizolimi nggak ada yang enak, ya kan, seperti itu. Jadi kalau nalurinya bagus, insya Allah tetap bisa, ya. Masalah nanti ada kebijakan-kebijakan yang tidak berlandaskan syariat Islam, ya, atau bertentangan dengan syariat Islam, ya kan, ada instrumen dari masyarakat, dari wakil rakyat, dari majelis ulama, ya, untuk mengkritik, untuk mengkritisi. Dan kalau masalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan syariat Islam, ya banyak, ya banyak. Noh, lihat, ya, tempat perjudian, tempat kemaksiatan, ya, hiburan malam, lokalisasi, ya, yang terdapat di daerah-daerah yang pemimpinnya muslim, itu juga banyak, ya. Dan ya kebanyakan juga nggak ditentang. Buktinya sampai sekarang ini masih ada saja tempat-tempat hiburan malam, ya, tempat-tempat perjudian, dan itu legal. Itu atas izin siapa? Ya pemerintah. Ya kan, seperti itu kaum muslimin, ya. Jadi ya bisa-bisa saja, ya. Dan kalau yang komentar yang pertama tadi kaum muslimin, ya, yang katanya ganti nama channelnya, ya nggak harus diganti. Kenapa diganti? Membawa nama muslim nggak ada masalah, ya. Tuh buktinya Pak Deddy Mulyadi, ya, ketika mau mencalonkan diri menjadi gubernur, ya, bahkan setelah jadi Bupati Purwakarta, tuh diserang sama orang bawa-bawa nama agama. Ya coba, Rizik Syihab, Bahar Smith, sampai sekarang diserang juga. Kemarin ada kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi yang baru sebatas wacana, dan itu pun ternyata ada miscommunication, misunderstanding, ya. Itu kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi sudah menjadi bulan-bulanan para Ba'alawi, ya. Coba kita lihat video dari Rizik Syihab, dari Bahar Smith, bagaimana sikap mereka terhadap Pak Deddy Mulyadi. Kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy? Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya, iblis saya makan kok. Deddy lagi. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi apa? Jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Bahwa mensyaratkan dapat bansos dan vasektomi, saudara, itu adalah tindakan rasis, fasis, diskriminatif. Kenapa? Karena mayoritas umat ini beragama Islam, yang diharamkan vasektomi.
Jadi kalau nggak vasektomi nggak dapat bansos, berarti orang Islam yang miskin di Jawa Barat nggak boleh dapat bansos. Enak betul. Dia bikin syarat seenaknya. Tuh ya. Orang-orang seperti Bahar, seperti Rizik Syihab saja ya mengangkat masalah Pak Deddy Mulyadi. Meskipun mereka ya, membahasnya serampangan, ya kan? Membahasnya serampangan. Bahar Smith sok-sokan bela tauhid. Kalau sampai Deddy Mulyadi jadi gubernur, ya bakal jadi kota kesyirikan. Padahal Ba'alawi sudah jelas-jelas pelaku kesyirikan. Ya, pelaku kesyirikan. Ya apa? Ba'alawi ngajarkan kepada jamaahnya, ya nggak perlu banyak-banyak ibadah. Nggak perlu, cukup cinta sama Ba'alawi saja, masuk surga tanpa hisab. Kalau sudah cinta sama Habib, gampang. Nanti kalau mati ditanya malaikat, man robbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Nggak usah dijawab aneh-aneh. Sebut saja nama Habib Ba'alawi. Coba, kesyirikan apa nggak itu namanya? Ya, suruh pasang fotonya Umar bin Hafiz di kamar. Kalau ada masalah, curhatnya sama Umar bin Hafiz. Itu kan jelas mengajarkan kesyirikan. Ya, pelaku kesyirikan nyerang Pak Deddy Mulyadi dengan tema kesyirikan juga, ya kan aneh. Ya, jeruk mau minum jeruk. Ya kita tidak membenarkan tindakan Pak Deddy Mulyadi buat patung, ya kemudian melakukan ritual-ritual terhadap patung. Ya, kami nggak membenarkan. Tapi Ba'alawi nggak ngaca. Ba'alawi sendiri kelakuannya sama, gitu loh. Kelakuannya sama. Mereka nyerang Deddy Mulyadi itu hanya karena Deddy Mulyadi itu bukan orang yang mendukung Ba'alawi. Ya, sama Rizik Syihab juga sama. Ba'alawi itu sama. Sudah sama. Ajaran Ba'alawi itu sama. Ya, bahkan kita lihat tadi Rizik Syihab menyerang program Deddy Mulyadi. Yang Deddy Mulyadi mewacanakan baru sebatas wacana. Baru sebatas wacana, dan itu pun belum mendengarkan penjelasan yang detail dari Pak Deddy Mulyadi bagaimana kebijakan beliau itu yang sebenarnya. Ya, kalau disimak secara detail, ya, kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi itu bagus. Bagus. Nggak bertentangan dengan syariat Islam. Ya, nggak bertentangan dengan syariat Islam. Hanya saja, ya mungkin karena Pak Deddy Mulyadi ini orang yang nggak paham terhadap syariat Islam, dipikirnya yang namanya KB itu semuanya sama hukumnya. Ya namanya orang yang nggak paham agama, mau komentar apa kita? Ya cuma bisa meluruskan. Dan sudah ada Majelis Ulama Indonesia juga meluruskan. Dan yang mengkritik yang seperti ini bukan hanya Ba'alawi. Ya, bukan hanya Ba'alawi, para asatidz salafi itu sudah menjelaskan juga bagaimana hukum vasektomi itu. Ya, vasektomi, tubektomi, itu sudah mereka bahas, sudah jelaskan. Dan mereka menjelaskan dalam rangka yang menjelaskan ilmu, bukan dalam rangka nyerang bupati, gubernur, calon bupati, calon gubernur, bukan gitu loh, ya. Kalau Rizik Syihab kan jelas. Ya. Memang yang seperti ini yang ditunggu-tunggu Rizik Syihab, nunggu celah supaya bisa menjatuhkan Deddy Mulyadi. Ya, kalau perlu ya lebih parah lagi supaya dia bisa nginjek-nginjek Deddy Mulyadi. Ya, harapan Ba'alawi seperti itu. Ya, tapi kalau kita menyimak penjelasan dari Pak Deddy Mulyadi kaum muslimin, niat Pak Deddy Mulyadi itu baik. Ya, baik. Ya, coba simak penjelasan dari Pak Deddy Mulyadi. Bagaimana maksud beliau ketika memiliki kebijakan akan menerapkan wacana vasektomi itu, ya. Niatnya baik. Coba lihat videonya. Nah, tuh kabeli Pak pengamannya udah saya kasih pengamannya per kepala keluarga. Warga masyarakat yang berpenghasilan rendah atau ekonomi menengah ke bawah yang dikategorikan miskin, itu saya selalu temui rata-rata anaknya lebih dari 3. Jangankan untuk pendidikan ke depan, untuk melahirkan saja tidak punya biaya. Dan itu adalah tanggung jawab suami, gitu loh. Tapi diwajibkan untuk... Sebentar dulu dengerin. Mana yang mata dengerin. Nah, kemudian, kan apa artinya sih bantuan beasiswa, rumah rakyat miskin, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaringan listrik, jaringan air bersih, bantuan pangan. Kalau jumlah anaknya bertambah terus, kan tidak akan bisa meningkatkan derajat ekonominya. Nah, sehingga saya menyampaikan agar penerima bantuan Provinsi Jawa Barat ini ber-KB. Dan saya harapkan yang ber-KB itu suaminya.
Jangan sampai selalu ber-KB itu yang menjadi beban istri. Jenis KB-nya apa? Ya tergantung pengennya apa. Kan bisa pakai pengaman, ya kan? Gitu bisa pakai pengaman kan itu juga bisa. Ya udah nanti bila perlu pemerintah tuh kabeli Pak pengamannya, udah saya kasih pengamannya per kepala keluarga. Jadi itu kan bagian untuk mencegah. Betul bahwa anak itu adalah anugerah dari Allah, harus gitu. Tapi kita juga kan setiap kelahiran harus dijaga pendidikannya, kesehatannya, jaminan masa depannya. Kalau terlalu banyak, yang saya perhatikan jangankan untuk sekolah, untuk melahirkan saja tidak terbayar. Begitu. Pak, satu lagi Pak terkait jembatan Cukup haji, kan? Pak. Kan tidak ada ngomong, bukan tidak ada ngomong nyebutin salah satu jenis milik. Tuh ya, baik nggak kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi? Baik kaum muslimin. Pak Deddy Mulyadi bukan hanya mewajibkan vasektomi saja, itu ada pilihan, ya, ada pilihan, dan itu pun hasil, ya kalau diistilahkan mungkin ijtihad dari Pak Deddy Mulyadi lah ya. Kalau salah ya wajar, beliau bukan orang yang memiliki ya background pendidikan agama, ya. Tugas yang ngerti diluruskan dengan baik. Kebijakan yang baik didukung, yang kurang baik ternyata bertentangan dengan syariat Islam diluruskan. Tapi kan niat Pak Deddy baik untuk mengatur, ya, untuk merencanakan. Orang itu, ya, kalau kita nurut agama, ya, nikah saja harus direncanakan. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang memiliki penghasilan, memiliki penghidupan, ya, falyatazawwaj, maka menikahlah. Ya kan? Disuruh menikah, tapi yang nggak mampu. Apa perintah Nabi Muhammad SAW? Disuruh untuk berpuasa, untuk menundukkan hawa nafsunya. Untuk nikah saja perlu modal. Bagaimana kemudian punya anak? Hah? Bagaimana kebutuhannya nanti? Lah kalau untuk biaya melahirkan saja nggak punya. Lah kok beranak terus? Ya, lah kok beranak terus? Itu difikirkan oleh Pak Deddy Mulyadi. Jangan sampai orang susah tambah susah. Kalau cuma produksi anak saja semuanya bisa. Semuanya bisa. Ya, tapi Pak Deddy Mulyadi itu ngajak mikir. Orang itu bukan cuma nikah, punya anak, tapi nggak punya pikiran, nggak punya rencana, ya, nggak punya resolusi ke depan. Ini bagaimana nanti biaya untuk kehidupan kami, biaya untuk anak-anak kami, bagaimana pendidikan mereka nanti, ya. Lah kalau beranak, semuanya bisa. Yang jadi masalah mampu enggak ngerawat anak itu, mampu apa enggak? Lah kalau nggak mampu kemudian beranak terus itu namanya zolim. Itu namanya zolim. Untuk biaya melahirkan saja nggak punya. Itu yang menjadi pemikiran Pak Deddy Mulyadi. Kenapa Pak Deddy Mulyadi mengatakan bahwa orang-orang yang berhak menerima bansos itu harus ikut KB. Dan ada pilihan, bukan hanya vasektomi saja. Bahkan Pak Deddy Mulyadi itu tadi ngomong loh kaum muslimin, ya, kan bisa KB mandiri pakai alat kontrasepsi. Kalau nggak punya modal, pemerintah siapkan, membelikan. Kurang baik apa pemimpin yang seperti ini? Ya, kalau kita berbicara tentang agama Pak Deddy Mulyadi, banyak pemimpin-pemimpin negeri ini, ya, yang syarat juga dengan kesyirikan. Bahkan bukan hanya pemimpin, kiai-kiai yang kasih tumbal ke laut, larung sesaji, masang sajen, pakai ilmu-ilmu kebal, hah? pakai jimat, hah? Itu kesyirikan. Yang minta-minta di kuburan, hah? Coba, ya. Jadi kalau Pak Deddy Mulyadi, ya, selagi programnya baik, tidak bertentangan dengan syariat Islam, nggak ada masalah. Antum saja, ya, kalau dihadapkan dengan dua pilihan, ya, ada orang Islam yang dikatakan Islamnya, ya, katakanlah praktek keagamaan keseharian orang tersebut baik. Kemudian calon pemimpin dari A, ya, katakanlah calon pemimpin A. Yang satunya agama Islamnya ini ya kurang baik, tapi pengalaman
Dia pinter dalam hal kepemimpinan, pinter ngurus masyarakat. Ya, kira-kira yang antum pilih mau yang mana? Ini kalau yang agamanya bagus ini kalau dihadapkan dengan urusan masyarakat, dia pelongak-pelongok, nggak ngerti. Ya, sementara yang satu ini cerdas, dia ngerti kebutuhan masyarakat, pro dengan masyarakat, kebijakan-kebijakannya sejalan dengan gharizah insaniyah, ya. Sesuai dengan naluri manusia, dan manusia itu nalurinya pasti baik kaum muslimin. Kalau naluri yang naluri baik ya nggak bertentangan dengan syariat Islam, ya antum boleh praktekkan lah, ya boleh lihat, ya boleh buktikan. Preman sepreman apapun kalau diperlakukan dengan lemah lembut, dengan baik, dia pasti senang. Orang yang baik diperlakukan dengan lemah lembut, dengan baik juga senang, ya. Orang yang lembut, ya, orang yang baik diperlakukan dengan kasar, nggak baik, nggak seneng. Preman juga sama. Meskipun preman itu kasar, tapi kalau diperlakukan kasar, dia juga nggak terima. Jadi kalau naluri itu sama kaum muslimin, ya, naluri itu sama, ya, itu kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan yang menjadi pembahasan ini bermanfaat, dan sekiranya nanti ada yang perlu kita bahas, insya Allah kita bahas lagi kaum muslimin, ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.